Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan teriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda alam, yakni habibina wa maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah di dalam video kali ini akan membahas tentang hukum-hukum akal menurut ulama tauhid, yang mana hukum akal menurut ulama tauhid itu ada 3. Yang pertama al-wujub, wajib akliyah. Yang kedua wal istihalatu, mustahil akliyah. Yang ketiga wal jawazu, jawaz akliyah atau wenang akliyah. Perlu kita ketahui bahwa jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan beriman kepada para malaikat, maka kita harus tahu apa yang diwajibkan bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jawaz atau yang wenang bagi Allah. Begitu pula apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, dan apa yang wenang bagi Rasul. Maka selaku kita umat Islam harus memahami hal dasar ini. Karena bagaimana kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tidak mengetahui sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, baik sifat wajibnya atau sifat mustahilnya atau sifat jaiznya, sifat wenangnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu simak para kaum muslimin wal muslimat dengan tujuan kita untuk belajar. Semoga bermanfaat video ini bagi kita. Baiklah para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam istilah tauhid atau ilmu tauhid ada yang disebut wajib akliyah. Apa yang disebut wajib akliyah atau al-wujubu al-aqliyu? Jadi al-wujubu al-aqli itu bahwa adamul qabuli al-intifa. Tidak bisa diterima tidak adanya. Tidak bisa diterima tidak adanya. Atau perkara yang tidak bisa diterima tidak adanya. Itu yang dinamakan wajib akliyah. Perkara yang tidak bisa diterima tidak adanya. Mana seperti satu setengah dari 2. 1/2 dari 2. Itu tidak diterima oleh akal kita. Atau 5 1/2 dari 10. Itu tidak diterima oleh akal kita. Jadi sudah perkara yang sangat tidak membutuhkan dalil untuk menjelaskan bahwa 1/2 dari 2 atau 5/2 dari 10. Maka itu perkara yang tidak bisa dihilangkan, perkara yang tidak bisa diterima tidak adanya. Atau contoh yang kedua, wa wujudul khaliqil alam, adanya yang menciptakan alam. Ini juga tidak diterima tidak adanya. Berarti wajib ada. Wajib diterima. Faqaunul wahid. Contoh yang pertama yaitu al-wahid nisfal isnain.
satu itu separoh dari dua, itu disebutnya wajibun akliyun. Wa wujudul khaliqil alam, dan adanya dat yang menciptakan alam itu juga disebut wajibun akliyun. La yaqbalani al-intifa'a wal adama. Dan kedua contoh tersebut tidak bisa diterima tidak adanya. Tidak bisa diterima tidak adanya. Itu contoh yang kita pelan-pelan supaya bisa dipahami. Adapun contoh al-awwal, contoh yang pertama wajibun akliyun, itu yang disebut wajibun akliyun badihiyun. Wajibun akliyun badihiyun. Contoh yang pertama, mana yang pertama? 1/2 dari 2. Itu contoh yang pertama, disebutnya wajibun akliyun badihiyun. Wajibun akliyun badihiyun ini la yahtaju ila dalil. Dia tidak membutuhkan kepada dalil. Itu tidak membutuhkan dalil. Mana dalilnya bahwa yang menisbatkan, yang menetapkan satu itu separuhnya dari dua, ya tidak butuh. Karena itu sudah jelas. Kebenaran yang sudah jelas, maka kebenaran yang sudah jelas itu tidak memerlukan dalil. Sedangkan contoh yang kedua, wajibun akliyun nadhariyun. Yang kedua itu wajibun akliyun nadhariyun. Mana wajibun akliyun nadhariyun? Seperti wujudul khaliqil alam, adanya yang menciptakan alam, adanya dat yang wujudnya, dat yang menciptakan alam. Maka yahtaju ila dalil. Ini mah membutuhkan dengan dalil argumentasi yang memasuki akal. Mana dalilnya? Dalil akalnya. Dalil akliyahnya bahwa wujudul khaliqil alam itu karena adanya alam. Adanya alam. Adanya yang diciptakannya. Wujudnya yang diciptakannya. Kalau yang diciptakannya wujud, maka yang menciptakannya juga wajib wujud. Kalau yang diciptakannya itu ada, maka yang menciptakannya wajib ada. Seperti kita membikin rumah, seperti kita membikin alat-alat elektronik, itu kan ada, kelihatan rumah, kelihatan wujud ada. Yang membikin rumah itu wajib ada, wajib kelihatan, wajib wujud, karena yang diciptakannya juga ada. Maka kalau yang diciptakannya ada, yang menciptakannya juga ada. Kesimpulannya, jadi dalilnya bahwa wujudul khaliqil alam ini ada karena adanya alam, karena adanya langit, karena adanya bumi, karena adanya kita makhluk gitu. Adanya makhluk di alam raya ini membuktikan bahwa adanya khaliq, adanya sang pencipta. Itu dalil akliyahnya. Adapun dalil secara perinci itu ada di dalam Al-Qur'an. Itu yang dinamakan wajib menurut akal. Itu ada disebut wajib akli badihiyun, dan ada yang disebut juga wajib akal nadhariyun. Wajib akal badihiyun tidak membutuhkan dalil karena perkara yang sudah jelas
Dan wajib akal nadhariyun membutuhkan dalil karena harus membutuhkan ada penjelasan. Nah, sekian dulu video ini. Insyaallah dilanjut di video yang selanjutnya.